Esti dari jurusan Akuntansi 2018 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi auditing pertama dan saya mengambil bab penilaian resiko. Oke, untuk mengetahui apa saja yang ada dalam bab penilaian resiko, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pada bab penilaian resiko ini, tujuannya dilakukan oleh auditor dengan maksud untuk mengetahui atau mengidentifikasi resiko salah saji yang mungkin terjadi pada laporan keuangan pada tingkat asersinya. Dalam penilaian resiko ini, auditor wajib mengetahui beberapa poin penting, yaitu yang pertama adalah industri yang terkait, termasuk ketentuan perundang-undangannya, serta kerangka pelaporan yang digunakan. Yang kedua adalah sifat entitas. Sifat entitas ini meliputi operasinya serta struktur kepemilikan dari entitas tersebut. Selanjutnya ada pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansinya dan alasan mengapa entitas tersebut merubah kebijakan akuntansinya. Poin selanjutnya adalah tujuan dan strategi perusahaan atau entitas dan risiko bisnis yang mungkin terjadi yang akan mempengaruhi salah saji material. Dan poin terakhir adalah review kinerja entitas tersebut. Berikut ini adalah hal-hal yang mungkin harus diperhatikan oleh auditor karena mempengaruhi sifat dan luasnya penilaian risiko. Yang pertama adalah kecurangan dalam audit atas laporan keuangan. Yang kedua adalah auditing atas estimasi akuntansinya. Nah, auditing atas estimasi akuntansinya ini meliputi yang pertama adalah ketentuan mengenai estimasi akuntansinya. Yang kedua adalah bagaimana manajemen mengidentifikasi transaksi atau peristiwa yang mungkin melibatkan estimasi akuntansi ini. Nah, yang terakhir adalah bagaimana manajemen membuat estimasi akuntansinya. Bisa saja manajemen menggunakan tenaga ahli atau mungkin manajemen menggunakan estimasi yang berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang berelasi. Pihak-pihak berelasi ini seperti misal manajemen penjualan dengan supervisor bagian penjualan. Nah, yang selanjutnya adalah going concern. Going concern ini auditor wajib mengidentifikasi peristiwa apa sih yang bakal terjadi di masa yang akan datang yang mungkin akan memberikan dampak bagi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Pada subbab yang kedua, saya akan membahas mengenai ketiga prosedur penilaian risiko. Apa saja sih tiga prosedur penilaian risiko itu? Yang pertama adalah wawancara dengan manajemen dan pihak yang terkait. Yang kedua adalah prosedur analytical. Yang ketiga adalah prosedur observasi. Nah, dari ketiga prosedur ini, mereka itu saling berhubungan. Jadi dimisalkan sebagai contoh, dilakukan wawancara terhadap manajemen penjualan. Ternyata terungkap adanya kontrak penjualan yang belum diketahui. Maka dari itu diikuti dengan observasi mengenai kontrak penjualan yang terjadi dan diikuti dengan analisis apa pengaruhnya kontrak penjualan ini dengan margin penjualan. Kali ini saya akan mengulik satu persatu mengenai prosedur yang ada tadi. Kan tadi ada 3 prosedur. Yang pertama adalah wawancara, analytical, dan observasi. Terus yang pertama adalah wawancara terhadap manajemen dan pihak lain. Nah, auditor itu wajib melakukan atau menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah penilaian oleh manajemen mengenai resiko salah saji yang mungkin terjadi atas kecurangan pada entitas tersebut dan seberapa sering sih manajemen ini melakukan penilaian ini. Yang kedua adalah proses manajemen menanggapi dan mengidentifikasi kecurangan pada entitas tersebut. Terus yang ketiga adalah komunikasi manajemen dengan TCWG mengenai penanggapan terhadap resiko kecurangan yang terjadi tersebut. Terus yang terakhir adalah komunikasi dengan karyawan yang diperlukan. Auditor wajib menanyakan kepada manajemen mengenai resiko salah saji yang mungkin terjadi atas kecurangan.
Dan bahkan auditor juga wajib menanyakan ini kepada TCWG dengan maksud apakah mereka mengetahui mengenai kecurangan yang terjadi. Dalam hal ini, auditor tidak diperbolehkan untuk membatasi pertanyaan mereka, baik untuk manajemen, ataupun karyawan, ataupun pihak-pihak yang lainnya. Karena apa? Karena mungkin saja karyawan dengan jenjang otoritas yang berbeda akan memberikan pendapat yang berbeda pula, serta akan memberikan kelebihan dalam pengumpulan informasi. Seperti itu. Sebagai contoh, pada kalimat terakhir saya untuk menanyakan kepada pihak-pihak yang lain dengan maksud untuk memperoleh informasi tambahan yang lain, seperti contoh, dilakukan wawancara terhadap manajemen atau manajer penjualan. Ternyata terungkap adanya penjualan yang dilakukan pada saat terakhir-terakhir pada saat penutupan buku dan dicatat tidak sesuai dengan kebijakan. Nah, maka dari itu dari penjualan ini tuh perlu dilakukan evaluasi lagi ya. Dengan maksud takut apabila terjadi salah saji material. Yang kedua adalah prosedur analytical. Prosedur analytical ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa atau transaksi-transaksi yang luar biasa. Nah, biasanya prosedur analytical ini digunakan untuk memperoleh bukti atas asersi laporan keuangan serta melakukan review mengenai laporan keuangan. Nah, biasanya prosedur analytical ini hanya sebagai indikasi awal saja atas terjadinya salah saji yang material. Hasil dari prosedur analytical ini dibandingkan dengan informasi-informasi yang lain yang telah dikumpulkan, ini membantu untuk mengidentifikasi resiko salah saji mengenai asersi pada unsur-unsur laporan keuangan yang signifikan, serta membantu dalam menyusun sifat, luas, dan waktu prosedur audit tahun yang selanjutnya. Prosedur yang terakhir adalah prosedur observasi. Nah, prosedur observasi ini dilakukan untuk menunjang prosedur yang pertama tadi, yaitu prosedur wawancara terhadap manajemen dan pihak lain, serta untuk memberikan informasi tambahan mengenai entitas dan lingkungannya. Pada prosedur observasi ini biasanya dilakukan untuk mengetahui yang pertama, bagaimana entitas itu dioperasikan atau dijalankan. Yang kedua, untuk mengetahui gaya kepemimpinan dari manajemen operasional dan sikapnya terhadap proses pengendalian internal yang ada. Serta untuk mengetahui bagaimana sih kepatuhan terhadap pengendalian internal yang ada atau kebijakan-kebijakan utama yang ada dalam entitas tersebut. Kali ini saya akan membahas mengenai beberapa contoh atau kasus nyata yang terjadi pada PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Contoh ini sebagai dasar kita atau pemahaman kita bahwa pentingnya prosedur penilaian risiko itu oleh auditor saat mengaudit perusahaan. Langsung saja pada contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini adalah pengakuan pajak sebagai pendapatan. Loh, kok bisa? Nah, padahal pajak ini itu pajak pihak ketiga yang sudah tidak tertagih selama 3 tahun. Padahal pada standar akuntansi yang benar adalah pajak pihak ketiga ini yang sudah tidak bisa ditagih itu tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, pada kali ini itu adalah kesalahan yang terjadi pada direksi yang mengakui pendapatan pajak tersebut. Pada contoh yang kedua ini adalah penurunan nilai suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang terungkap atas inventarisasi yang dilakukan pada tahun 2002 dan oleh pihak manajemen PT KAI diakui sebagai kerugian piutang secara bertahap selama 5 tahun. Nah, pada tahun 2005 ini ternyata masih ada saldo penurunan nilai suku cadang dan perlengkapan sebesar 6 miliar yang seharusnya ini adalah sudah dibebankan sebagai beban kerugian. Namun pada tahun 2005 ini belum diakui sebagai beban kerugian. Kasus yang ketiga adalah kasus di mana terungkap manajemen PT KAI ini ternyata tidak melakukan pencadangan terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya dibebankan oleh para pelanggan saat menerima jasa angkutannya. Nah, ini akan mempengaruhi laporan keuangan pada PT KAI.
Nah, sekian contoh kasus dan beberapa materi sudah saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, serta saya sudah memenuhi kewajiban saya untuk memenuhi tugas auditing 1. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan mungkin yang terjadi, dan saya berterima kasih.